Hai semuanya, semikonduktor adalah bahan yang revolusioner dengan konduktivitas tinggi di antara konduktor dan isolator. Sifat uniknya ini memungkinkan kontrol aliran arus listrik dengan presisi, menjadikannya kunci berbagai perangkat elektronik. Sehingga semikonduktor akan terus memainkan peran penting dalam teknologi modern di masa yang akan datang. Hingga saat ini, tidak ada satupun negara yang mampu membuat teknologi ini secara independen, termasuk Amerika. Karena pembuatan semikonduktor dengan ukuran ekstrim membutuhkan mesin litografi yang juga memiliki kesulitan ekstrim dalam membuatnya. Artinya, untuk membuat semikonduktor membutuhkan mesin atau alat yang mempunyai kesulitan yang lebih ekstrim lagi. Pengembangan mesin litografi adalah hasil kolaborasi negara-negara Eropa dan Amerika. Di dalamnya ada Inggris, Jerman, Amerika, dan lain-lain. Namun, yang memiliki peran penting di sini yakni Belanda. Raksasa elektronik Belanda, yakni Philips dan Advanced Semiconductor Material International, berhasil mengembangkan semikonduktor pertamanya pada tahun 1970. Semikonduktor tersebut disebut dengan Stiperpas 2000. Kemudian, perusahaan ASML atau Advanced Semiconductor Material Lithography pada tahun 1984 resmi didirikan. Tokoh penting di dalamnya yakni Frans van der Leyden, salah satu pendiri dan CEO awal ASML. Hingga saat ini, ASML adalah satu-satunya perusahaan di dunia yang memproduksi mesin litografi sinar ultraviolet yang dibutuhkan untuk membuat chip semikonduktor paling canggih. Jadi, negara-negara saat ini yang mempunyai industri manufaktur semikonduktor yang sudah dibilang mumpuni nih, seperti Taiwan, Korea Selatan, Jepang, dan Cina, sebenarnya hanyalah sebatas ekosistem industrinya saja. Ibarat membuat kue, mereka sudah mendapatkan adonan dari ASML, tanpa mengetahui bumbu apa saja yang ada di dalamnya. Ini saya sampaikan supaya kalian tahu betapa rumitnya membuat chip semikonduktor. Sekaligus, negara mana saja nih yang benar-benar menguasai teknologi ini. Jadi, kalau ada yang ngaku-ngaku nih bisa membuat semikonduktor sendiri, tinggal tanya mesin litografi apa yang mampu mereka buat. Cina sama Jepang aja belum mampu. Apalagi ada komen yang seperti ini nih. Ini kan konyol, mana ada pedagang kaki lima mampu membeli mesin ASML. Harga paling murahnya saja sekitar 100 juta US dollar atau sekitar 1,6 triliun rupiah. Ya, anggap saja orang primitif yang komen seperti itu. Namun tetap saja, walaupun hanya sebatas ekosistem industri semikonduktor, tetap diperlukan. Karena seperti yang awal saya bilang, semikonduktor akan memainkan peran penting dalam produk-produk elektronik dan otomotif di masa depan. Indonesia sendiri pernah memiliki pabrik semikonduktor pada 1973. Namun, karena industri semikonduktor berbasis robotik, sehingga Presiden Soeharto tidak begitu tertarik. Dirinya hanya tertarik dengan industri yang berbasis padat karya. Akhirnya, 1985, mereka hengkang dari Indonesia dan memilih Malaysia sebagai lokasi perakitannya. Setelah beberapa tahun kemudian, barulah sadar kehilangan pabrik semikonduktor adalah kerugian besar bagi Indonesia. Beruntungnya, perusahaan asal Jerman yaitu Infineon Technologies tidak ikut hengkang dari Indonesia, sehingga Indonesia masih bisa memasok kebutuhan semikonduktor di Indonesia walaupun masih kurang dari kebutuhan nasional. 2022, Presiden Jokowi mulai fokus untuk membangun industri semikonduktor kembali di tanah air. Dia pun berhasil merayu kembali Infineon Technologies untuk meningkatkan investasinya di Indonesia. Infineon Technologies kemudian berkomitmen untuk meningkatkan investasi sebesar 35,70 juta euro atau sekitar 563,3 miliar rupiah untuk peningkatan kapasitas 65 juta per minggu pada 2025 dan akan bertambah menjadi 83,57 juta euro atau sekitar 1,3 triliun rupiah dengan kapasitas 150 juta per minggu di tahun 2030. Selain itu, Presiden Jokowi juga berhasil menarik investasi dari Cina senilai 11,5 miliar US dollar atau sekitar 184,8 triliun. Investasi tersebut didapat dari Sinyi Glass Holding yang rencananya akan membangun pabrik di Rempang.
Selain membangun pabrik kaca terbesar kedua di dunia, di situ juga akan dibangun pabrik semikonduktor jenis wafer silikon. Namun, investasi ini banyak sekali mengalami hambatan. Usut punya usut nih, hambatan itu ternyata berasal dari dua negara tetangga kita yang tidak suka industri semikonduktor di negaranya tersaingi. Ditambah masyarakat di sekitar sangat mudah diprovokasi. Jika kalian tidak percaya, silahkan deh cek berita tentang demo Rempang kemarin. Negara tetangga kita yang mana tuh yang paling banyak berkomentar? Ini juga yang menjadi alasan kenapa investor tidak begitu tertarik jika investasinya di luar Jawa. Dan semua itu bukan kata saya loh, tapi kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Bapak Erlangga Hartanto. Dia mengatakan seringnya penjagalan tersebut dilakukan melalui lembaga non-profit terkait isu lingkungan. Ini semua dilakukan supaya Indonesia tidak masuk di industri semikonduktor. Jadi itu realitasnya, katanya. Tentu dia nggak asal ngomong lah. Informasi ini pasti didapat melalui intelijen. Hal ini diperkuat tak lama setelah kejadian di Rempang, Amerika dan Cina mengumumkan memilih Malaysia untuk tempat berinvestasi pabrik semikonduktornya. Padahal sebelumnya, Indonesia sudah dibidik oleh Amerika Serikat sebagai calon mitra strategis pengembangan semikonduktor. Bahkan, Joe Biden sendiri yang beberapa kali menyampaikan kepada Presiden Jokowi, mulai dari KTT G20, kemudian dipertegas pada KTT APEC 2023. Maka dari itu, sejak April 2024 kemarin, pemerintah membentuk Satgas Penyiapan Ekosistem Semikonduktor. Pembentukan Satgas baru ini diarahkan untuk akselerasi mesin ekonomi baru melalui digitalisasi dan industri semikonduktor. Tugas kelompok ahli ini tertuang dalam Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2024, yakni untuk mengejar terwujudnya semikonduktor dan menjadi bagian dari rantai pasok semikonduktor global, sekaligus membabat isu-isu yang menghambat investasi semikonduktor di Indonesia. Ketua Profesor Trio Adiono dari Institut Teknologi Bandung mengatakan ICDC sedang menjalankan beberapa kegiatan untuk menarik investasi desain house ke Indonesia. Tujuan akhirnya adalah agar Indonesia bisa memiliki perusahaan Qualcomm versi Indonesia sendiri. Bergabungnya Indonesia dalam OECD atau kelompok negara maju juga membuka peluang Indonesia dalam menarik investasi karena standar yang dimiliki Indonesia sama dengan negara-negara anggota. Sedangkan terkait SDM, saat ini ICDC membangun hubungan kerjasama dengan pusat riset dengan dibantu oleh Kementerian Luar Negeri, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, serta LPDP. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan SDM yang mumpuni yang dikelola oleh 13 universitas dan industri. Usaha lainnya, yakni tahun ini pemerintah juga mengirim sekitar 500 orang ke Jerman dan 1.000 orang di tahun depan untuk dipersiapkan sebagai tenaga ahli. Kita tunggu saja hasilnya, sekaligus menunggu proyek yang di Rempang jadi. Semoga saja tidak ada hal-hal yang menghambat lagi, karena semikonduktor sangat penting bro. Kita sudah jago loh dalam membuat produk-produk elektronik. Bahkan sudah banyak brand-brand lokal yang produknya diekspor ke luar negeri. Produk elektronik seperti laptop dan smartphone saja kita sudah punya. Sayang banget kan jika sebagian semikonduktornya masih impor. Terlebih, jika semikonduktor diproduksi di dalam negeri, maka harganya pun bisa semakin kompetitif. Semoga ke depan lebih banyak lagi Infineon-Infineon yang menjamur di Indonesia. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.